Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahil mahmud bi ni'matih, al-ma'bud bi qudratihi, al-muta'i bi sultanihi, al-marhub min 'adalihi wa satwatihi, an-nafidh amruhu fi samaihi wa ardihi, alladhi khalaqal khalqa bi qudratihi wa mayyazahum bi ahkamihi wa a'azzahum bi dinihi wa akramahum bi nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, fa ya ayyuhal 'arsyain alaikuma bi taqwallahi wa ta'atihi linailis salamati fid dunya wal akhirah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. Ananda Danang Prakoso bin Bapak Suwarno almarhum dan Ananda Sella Saida Azka binti Bapak Engkos Kuswara, calon pengantin pria dan wanita yang berbahagia. Sebentar lagi Ananda berdua akan melaksanakan akad nikah. Akad nikah itu merupakan peristiwa besar dalam kehidupan Ananda berdua. Dengan dua kalimat sederhana, yakni ijab dan qabul, terjadilah perubahan besar dalam hubungan Ananda. Yang haram menjadi halal, yang maksiat menjadi ibadat, kekejian menjadi kesucian, dan kebebasan menjadi tanggung jawab. Nafsu pun berubah menjadi cinta dan kasih sayang. Begitu besarnya perubahan ini, sehingga Al-Quran menyebut akad nikah sebagai mitsaqan ghalidha, perjanjian yang berat. Hanya 3 kali kata ini disebut dalam Al-Quran. Yang pertama ketika Allah membuat perjanjian dengan para nabi, dengan Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang terdapat dalam surat 33 ayat 7. Yang kedua ketika Allah mengangkat bukit Tur di atas kepala Bani Israel dan menyuruh mereka bersumpah setia di hadapan Allah, sebagaimana yang Allah sabdakan di dalam surat 4 ayat 154. Dan yang ketiga ketika Allah menyatakan hubungan pernikahan. Karena itu sekali lagi, peristiwa yang sebentar lagi akan terjadi dalam kehidupan Ananda berdua ini bukanlah peristiwa kecil di hadapan Allah. Akad nikah yang akan Ananda berdua lakukan nanti sama tingginya dengan perjanjian para rasul dan sama dahsyatnya dengan perjanjian Bani Israel di bawah bukit Tur yang bergantung di atas kepala mereka. Peristiwa akad nikah yang Ananda berdua lakukan tidak saja disaksikan oleh kedua orang tua, saudara-saudara, dan sahabat-sahabat Ananda, tetapi juga disaksikan oleh para malaikat di langit yang tinggi, dan terutama disaksikan oleh Allah, penguasa alam semesta. Karena itulah orang yang menikah dituntut dengan sungguh-sungguh untuk menjaga kelanggengan ikatan pernikahan mereka dan keutuhan rumah tangga mereka. Mengapa Allah dan Rasulnya mewasiatkan agar kita memelihara akad nikah yang suci ini? Jawabnya sederhana. Karena Allah tahu bahwa kebahagiaan dan penderitaan manusia sangat bergantung pada hubungan mereka dengan orang-orang yang dicintainya, yakni keluarganya. Bila ada di dunia ini surga itu ialah pernikahan yang bahagia. Tetapi bila dunia ini ada neraka, neraka itu adalah pernikahan yang gagal, kata salah seorang ahli. Karena itulah Islam dengan penuh perhatian mengatur urusan rumah tangga.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada kesempatan Haji Wada di Padang Arafah menyampaikan khutbah perpisahan. Di antara yang beliau sampaikan dalam kesempatan yang sangat monumental itu adalah berkait dengan urusan rumah tangga. Perhatikanlah apa yang diwasiatkan oleh beliau Rasulullah pada saat itu. Beliau bersabda, wahai manusia, takutlah kepada Allah akan urusan wanita. Sesungguhnya kamu telah mengambil mereka sebagai istri dengan amanat Allah. Kami halalkan kehormatan mereka dengan kalimah Allah. Sesungguhnya kamu mempunyai hak atas istrimu, dan istrimu pun mempunyai hak atas kamu. Ketahuilah, aku wasiat kepada kalian untuk berbuat baik terhadap istri kalian. Sesungguhnya mereka adalah penolong kalian. Hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi. Ananda Danang dan Sela. Ananda Danang, calon pengantin pria yang berbahagia. Izinkan saya untuk memberikan tausiah kepada Ananda yang sebentar lagi akan mengemban tanggung jawab sebagai suami, yang berarti harus memikul amanah yang disampaikan Nabi pada Haji Wada sebagaimana yang baru saja saya sampaikan tadi. Ananda Danang, pagi ini dengan nikmat dan izin Allah Subhanahu wa taala, Ananda sampai pada saat yang paling indah, paling bahagia, tetapi sekaligus juga paling mendebarkan dalam kehidupan Ananda. Saat paling indah sebab saat ini cinta tidak lagi berbentuk impian dan khayalan. Saat yang paling bahagia sebab akhirnya Ananda berhasil menyunting wanita yang Anda cintai, yakni Ananda Sela. Saat paling mendebarkan sebab sebentar lagi Ananda akan memikul amanat Allah untuk menjadi pemimpin keluarga. Ananda Danang yang berbahagia, setelah Anda menikah nanti dengan istri Ananda lah dan bersamanya lah Ananda akan mengarungi kehidupan di dalam keadaan suka maupun duka. Karena itu pergaulilah istri Ananda secara baik sesuai dengan yang dituntunkan Allah. Terimalah ia sepenuh hati dengan kelebihan dan kekurangannya, karena Allah Subhanahu wa taala memang memerintahkan demikian. Allah bersabda, wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Dan pergaulilah istri-istrimu dengan cara yang ma'ruf, maka seandainya kalian membenci mereka karena boleh jadi ada sesuatu yang kalian tidak sukai dari mereka, sedangkan Allah menjadikan padanya banyak kebaikan. Surat An-Nisa ayat 19. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mewasiatkan hal yang sama, istausu bin nisa'i khaira fa innahunna awanu 'indakum. Pergaulilah istri-istrimu dengan baik karena sungguhnya mereka itu mitra hidup kalian. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengukur tinggi rendahnya martabat seorang laki-laki dari cara ia bergaul dengan istrinya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa la'im." Tidak memuliakan wanita kecuali lelaki yang memuliakan. Tidak memuliakan wanita kecuali laki-laki yang mulia, dan tidak merendahkan wanita kecuali lelaki yang rendah juga. Lebih jauh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa bagaimana perlakuan Ananda terhadap istri Ananda itu sedemikian rupa pentingnya sehingga menjadi ukuran dari keimanan Ananda. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanul khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Sadarilah dengan sungguh-sungguh bahwa Ananda sebagai suami adalah pemimpin di dalam rumah tangga. Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Lelaki itu pemimpin bagi wanita disebabkan Allah telah melebihkan yang satu dari yang lainnya, dan disebabkan para lelaki yang memberi nafkah dengan hartanya. Karena itu, agar Ananda dapat memimpin rumah tangga dengan baik, penuhilah syarat-syaratnya berupa kemampuan untuk menafkahi, mengajari,
dan mengayominya. Raihlah kewibawaan agar istri Ananda patuh di bawah kepemimpinan Ananda. Jadilah suami yang bertanggung jawab, arif dan lemah lembut, sehingga istri Ananda merasa hangat dan tentram di sisi Ananda. Berusahalah sekuat tenaga menjadi teladan yang baik bagi istri Ananda, sehingga ia bangga bersuamikan Ananda. Ya, inilah saatnya untuk membuktikan bahwa Ananda adalah lelaki sejati, lelaki yang bisa menjadi pemimpin yang baik bagi keluarganya. Ananda Danang, calon pengantin pria yang berbahagia, sekarang izinkan saya untuk menyampaikan tausiah kepada wanita yang sebentar lagi akan menjadi istri Ananda. Ananda Sela, calon pengantin wanita yang berbahagia, sebentar lagi Ananda akan dinikahkan oleh ayahanda dengan seorang laki-laki yang telah diterima ketika meminang Ananda untuk menjadi istrinya, yakni Ananda Danang Prakoso. Karena itu pertama-tama hendaknya Ananda luruskan niat Ananda dalam pernikahan ini semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah pernikahan Ananda ini sebagai wasilah ibadah Ananda kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah akad nikah nanti, terima dan sambutlah suami Ananda dengan sepenuh cinta dan ketaatan. Layani suami Ananda dengan kehangatan Ananda. Manjakan ia dengan kelincahan dan kecerdasan Ananda. Bantulah ia dengan kesabaran dan doa-doa Ananda. Hiburlah ia dengan nasihat-nasihat Ananda. Bangkitkan ia dengan keceriaan dan kelembutan Ananda. Tutuplah kekurangan suami Ananda dengan kemuliaan akhlak Ananda. Manakala telah Ananda lakukan semua itu, tak ada gelar yang lebih tepat disandangkan pada Ananda selain al-mar'atus salihah, yaitu sebaik-baik perhiasan dunia, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia tak lain adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Itulah kebahagiaan hakiki yang diidam-idamkan oleh setiap wanita beriman. Karena itu bersyukurlah, karena tidak semua wanita memperoleh kesempatan sedemikian berharga itu, yakni kesempatan menjadi istri yang salihah. Istri yang salihah yang taat kepada suaminya oleh Nabi juga dinyatakan sebagai salah satu syarat bagi jaminan Allah untuknya untuk memasuki surga dari pintu mana saja yang dikehendakinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha, qila laha udkhulil jannata min ay abwabil jannati syi'ti." Jika seorang istri telah sholat yang 5, puasa di dalam bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, dikatakan kepadanya, silahkan masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau mau. Ananda Danang dan Ananda Sela, calon pengantin pria dan wanita yang berbahagia, kami semua yang hadir di sini mengantarkan kalian berdua memasuki gerbang kehidupan yang baru, yakni kehidupan berumah tangga. Kami semua hanya dapat mengantar kalian berdua hingga di dermaga saja. Untuk selanjutnya bahtera rumah tangga kalian akan mengarungi samudra kehidupan yang tentunya tak sepi dari ombak, bahkan mungkin badai. Karena itu jangan tinggalkan ketakwaan, karena hanya dengan ketakwaan sajalah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan segala urusan kalian, mengeluarkan kalian dari berbagai kesulitan, bahkan mengaruniai kalian rezeki dari arah yang tidak diperkirakan. Bersyukurlah kalian berdua akan nikmat pernikahan ini. Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniai kesempatan kepada kalian untuk menjalankan syariatnya yang mulia. Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniai kalian separuh dari agama ini. Allah Subhanahu wa taala juga telah mengaruniai kalian kesempatan untuk dicintai dan mencintai dengan jalan yang suci dan terhormat. Ananda berdua yang berbahagia, demikianlah
tausiah yang bisa saya berikan pada Ananda. Semoga Ananda dapat mengambil manfaat dan pelajaran dari apa yang telah kami sampaikan tadi itu, dan mudah-mudahan Ananda bisa menempuh perjalanan kehidupan rumah tangga Ananda dalam kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana yang Ananda berdua cita-citakan. Kami orang tua kalian dan semua yang hadir di tempat ini yakin bahwa kalian telah melakukan pilihan dengan tepat dalam pernikahan ini, dan kami yakin pula bahwa kalian telah bertekad untuk melaksanakan pesan-pesan Allah dan Rasul-Nya seperti yang diuraikan di atas. Karena itu kami semua mendoakan untuk kalian, semoga Allah berkenan memberikan berkahnya dalam pernikahan ini dan rumah tangga kalian nanti. Ja'alallahu wa iyyakum minal aminal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi 'ibadis salihin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa liwalidikum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Innallaha ghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.